Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para penimba ilmu yang sejati, pada kajian kali ini, kita coba menjelajahi makna ziarah dari sisi metafisika keislaman, tanpa menyertakan perbedaan fikih tentang boleh atau tidaknya melakukan ziarah kubur. Fenomena yang dilalui saat ziarah kubur sebenarnya tidak hanya sebatas ritual guna mendoakan para ahli kubur semata, namun ada episode mendasar yang lebih krusial, yaitu terjadinya kegiatan getar-menggetar, atau resonansi antara gelombang energi penziarah dengan ruhani orang yang dihubunginya. Ziarah berarti mengunjungi. Secara eksplisit hampir semakna dengan silaturahmi. Bedanya, jika silaturahmi terbatas pada kunjungan untuk menemui orang-orang yang masih hidup, maka ziarah adalah aktivitas mendatangi suatu tempat yang memiliki nilai historis dan sakral, seperti mengunjungi Mekah, Madinah, Yerusalem, Nazaret, Awatara atau tempat para leluhur. Dalam keseharian, ziarah identik dengan kegiatan melepas rindu pada orang-orang yang telah meninggal dunia. Dengan cara mendoakan, misal orang tua yang telah tiada, guru-guru yang telah berjasa, orang-orang mulia, lantas dijadikan sebuah tradisi oleh sebagian masyarakat di hampir semua agama. Agama monoteisme, Yahudi, Nasrani, Islam atau agama Sabi'in, yaitu agama yang turun tidak melewati jalur Nabi Ibrahim, seperti Hindu, Buddha, Zen, Manicheisme, Tao, Zoroaster, Lao-tse, Asoka, Konghucu dan seterusnya. Semuanya memperkenalkan ziarah pada penganutnya, meski dengan ritual berlainan. Namun pada prinsipnya, semua mengajak pemeluknya guna memahami realitas, bahwa ada sebuah kehidupan baru setelah kematian. Karena kematian bukanlah akhir dari perjalanan hidup, tapi semacam gerbang bagi berlakunya hidup dalam babak baru, di dimensi futuristik, yaitu periode kehidupan yang abadi. Desain tubuh manusia ini sangat unik. Jika ditinjau dari kapasitasnya, tubuh manusia tersusun atas 3 lapisan yang membentuk satu kesatuan hingga mewujud sebuah makhluk berbadan yang bernama manusia. Lapisan pertama adalah badan. Bahan bakunya berasal dari saripati tanah yang terdapat di alam, berupa zat biokimiawi seperti karbon, hidrogen, oksigen, natrium, belerang, nitrogen, fosfor, kalsium, besi dan seterusnya yang terangkum dalam bentuk biji-bijian, daging, sayur, buah-buahan, telur, yang dimakan manusia. Atom-atom tersebut bekerja bersama-sama, membentuk asam amino, gula, berbagai mineral, lemak dan air. Lalu mereka membangun berbagai sel, jaringan, organ-organ sesuai fungsinya dan saling menghidupi, hingga menjadi sebuah badan manusia. Ketika manusia mati, badan tadi bakal hancur terurai di tanah, kecuali tulang ekor, rambut dan kuku. Begitupun badan yang mati hancur dibakar, dikremasi atau dibuang ke laut. Lapisan yang kedua, yaitu jiwa. Jiwa merupakan badan bioplasma, yaitu badan energial seorang manusia. Kendalinya berada di otak bioplasma, yang terletak di balik otak fisik manusia. Dari sinilah semua perintah dari jiwa dikendalikan, yang membawa fungsi luhur kemanusiaan, yaitu pertarungan antara rasio dengan emosi, antara benar dan salah, baik buruk dan seterusnya. Lantas sang otak bioplasma mengeksekusi dengan cara melakukan perbuatan lewat anggota badan fisik, baik ucapan atau tingkah laku. Maka yang bertanggung jawab atas segala perbuatan manusia sepanjang hidup di dunia adalah jiwa, bukan badan, atau ruh. Karena itu topik utama dalam beragama adalah perbaikan kualitas jiwa. Jiwalah yang berperan sentral terkait kesadaran, akal dan kecerdasan. Jiwalah aktor sesungguhnya di balik badan.
Lapisan manusia yang ketiga adalah ruh. Ruh berasal dari sebagian sifat ketuhanan. Dengan ruh ini, Allah memindahkan fitrah yang dimilikinya kepada manusia, hingga manusia menjadi hidup dan beraktivitas. Dari ketiga lapisan penyusun tubuh manusia ini, muncullah istilah nyawa. Nyawa adalah gabungan antara jiwa dan ruh, maka ia pun memiliki dua sifat kegaiban. Satu sisi Allah mengatakan bahwa kita tidak diberi ilmu tentang ruh, kecuali sedikit. Di sisi lain, Allah menganjurkan kita untuk mempelajari jiwa. Artinya, kita masih diberi kesempatan untuk mempelajari pengetahuan tentang nyawa. Karena separuhnya adalah jiwa, separuhnya lagi ruh. Ruh itulah yang tidak mungkin kita ketahui, tapi tentang ilmu jiwa, masih bisa dipelajari. Tatkala manusia mati, badannya bakal hancur terurai di tanah. Namun jiwanya masih tetap hidup, karena masih dipengaruhi oleh ruh. Perpaduan antara jiwa dan ruh ini yang disebut nyawa. Nyawa berbentuk seperti manusia, tapi bahannya bukan tersusun dari materi yang berasal dari unsur-unsur biokimiawi, melainkan terbuat dari energi. Dalam ilmu kedokteran jiwa disebut sebagai badan bioplasma. Bioplasma masuk dalam jajaran makhluk imponderable, tidak bisa diukur oleh alat listrik secanggih apapun seperti galvanometer atau elektronmeter. Ia tidak bisa dipegang, ibarat bayang-bayang transparan yang mampu menembus alam materi. Tidak bertabrakan, tapi melentur, merambat dan memancar secara radiasi. Dalam film-film drama, sering digambarkan sebagai badan halus transparan yang bergerak meninggalkan badan fisik saat manusia mengalami kematian. Kematian adalah sebuah misteri, berawal dari rusaknya sel otak akibat kekurangan oksigen. Jika ini terjadi, ibarat menekan tombol off, semua organ vital dalam tubuh serempak berhenti bekerja, karena otak tak mampu lagi memberi instruksi pada paru-paru guna mengirim darah ke wilayahnya. Dan yang pertama sekali berhenti adalah denyut jantung. Diikuti organ-organ utama, paru-paru, ginjal, pencernaan, sistem saraf termasuk kesadarannya. Jika dilihat dari EEG, atau elektroensefalografi, yaitu sebuah alat rekam aktivitas listrik di otak, akan memperlihatkan bahwa dalam durasi 30 detik sampai 3 menit setelah otak kekurangan oksigen, EEG menunjukkan adanya ledakan gelombang otak akibat lepasnya muatan listrik secara serentak. Inilah yang diklaim sebagai lepasnya nyawa dari tubuh yang disebut kematian, alias meninggal dunia. Proses kematian seperti ini berlaku bagi semua jenis kematian, baik mati karena usia tua, penyakit parah, pembunuhan, kecelakaan, bunuh diri, atau euthanasia, sebuah kematian yang diminta. Artinya, nyawa seorang manusia bersemayam di balik otak fisik, dan yang mati cumalah badan fisiknya saja, sedangkan jiwa dan ruh tetap hidup, dan masih bisa beraktivitas dalam bentuk badan bioplasma. Mereka masih hidup dan diberi rizki. Hidup bukan dengan badan fisik, tapi menggunakan badan bioplasma di alam barzah, sebuah tempat yang disediakan bagi orang yang telah meninggal dunia. Alam ini berada di antara kematian sebelum memasuki alam akhirat. Dan ketika dimulainya periode akhirat, Allah akan menyatukan kembali badan, jiwa, dan ruh ini guna mempertanggungjawabkan segala perbuatannya sepanjang hidup di dunia. Ketika seseorang berziarah ke makam, sejak mengucap salam, hingga ritual tabur bunga atau menyiramkan air di atas kubur, sebenarnya ia sudah berselancar dalam jaringan getar-menggetar atau resonansi, antara penziarah dengan sang makam. Lantunan doa dan ayat-ayat suci yang keluar dari mulut akan memancarkan gelombang elektromagnetik yang bakal mengimbas ke segala arah benda yang ada di sekitar tubuhnya. Karena tubuh manusia merupakan kumpulan bioelektron di setiap atom penyusun tubuhnya.
Metafisika adalah ilmu abstrak yang sanggup menganalisa wujud makhluk lewat pancaran ruhani, baik alam nyata ataupun gaib yang serba meta, ke arah yang mutlak, marifat, dan hakikat, sampai pada derajat ketuhanan. Metafisika mengklaim bahwa setiap benda, batu, atau alat berbentuk apapun, yang di awal pembuatannya diikuti dengan daya cipta oleh si pembuat, maka atas benda-benda itu akan menempel sisa-sisa daya pikir atau elektron bebas dari si pencipta benda tadi. Misal keris. Keris adalah benda pusaka buatan empu zaman dulu hasil tapa atau meditasi. Gelombang ruhani sang empu dikerahkan dalam keris berupa titik-titik hingga menjadi gelombang magnetoelektris. Apa yang diisikan dalam keris itu akan melekat terus meski sang empu sudah lama tiada. Di sini berlaku hukum termodinamika pertama, bahwa energi tidak bisa dicipta atau dimusnahkan, ia hidup abadi. Seorang psikometri, salah satu cabang ilmu psikologi yang mempelajari tentang ruhani, mampu membedakan sebuah keris dengan cara melihat ambang batas getarnya. Dari pancaran gelombang itulah, ia mengetahui khasiat, kegunaan, dan siapa pembuatnya. Kemampuan abstraksinya dibuat sesuai keinginan di saat awal pembuatan keris, misalnya untuk keperluan dagang, tani, kewibawaan, tujuan perang, keselamatan, pengobatan, dan sebagainya. Dan setiap orang yang memiliki keris tersebut bisa memperoleh faedah sesuai tujuan sang empu dalam keris. Misalnya jika keris dimiliki pedagang, dagangan selalu untung. Jika keris dipegang seorang petani, hasil panen selalu melimpah, dan seterusnya pengobatan, kesaktian, kewibawaan, dan sebagainya. Begitupun yang terjadi pada aktivitas ziarah kubur. Ziarah, pada hakikat bukan cuma mendoakan para ahli kubur lewat cara-cara yang telah disyaratkan. Namun ada tahapan yang lebih spesifik, yaitu berlangsungnya peristiwa getar-menggetar antara penziarah dengan makam, atau kuburan. Struktur alam ini tersusun dari materi dan energi, di samping ruang waktu dan informasi. Materi adalah semua benda yang tampak oleh mata, sedangkan energi merupakan nilai yang muncul akibat adanya interaksi dari materi. Einstein memproklamirkannya lewat formulasi E sama dengan mc², guna menggambarkan bahwa antara materi dan energi adalah sebuah wujud yang saling mengubah. Jika kita menghaluskan materi sampai pada bagian terkecil, kita bakal menyimpulkan bahwa materi sebenarnya tersusun dari partikel-partikel subatomik, yaitu proton, neutron, dan elektron. Elektron bermuatan listrik negatif. Sepanjang hidupnya, ia bergerak mengelilingi inti atom, neutron, dengan kecepatan sangat tinggi dari sinar katode tanpa membutuhkan pertukaran zat, makan dan minum. Dari mana ia memperoleh energi? Elektron hakikat bukan materi, tapi timbunan energi yang disebut ether. Ether adalah udara yang sangat ringan, lebih ringan dari oksigen yang biasa kita hirup untuk bernafas. Ether terbagi menjadi dua. Pertama, ether pembentuk benda-benda mati, yang kita kenal dengan elektron. Dan yang kedua, ether penyusun benda-benda hidup, yang disebut bion, atau bioelektronen. Bion-bion inilah yang dikenal sebagai ruhani pada manusia. Ia selalu bergerak mengelilingi intinya, dengan kecepatan dahsyat, hingga mampu mengelilingi dunia dalam waktu sekejap. Jika saja ruhani kita suruh bergerak dari Banyuwangi ke Jakarta, yang berjarak 1000 km, maka ia mampu menempuh jarak dua kota tersebut, sebanyak 300 kali bolak-balik, dalam waktu sedetik. Ilmu tasawuf menyebutnya sebagai ruh rabani, yaitu badan halus, yang memancarkan sinar ruhani atau meta-energi, berfungsi sebagai media pengantar bacaan doa yang terucap dari mulut kita, berupa butir-butir zat mutlak yang akan bergerak menuju kepada yang maha mutlak, sambil menunggu jawaban dari Allah Rabbul Izzati sebagai alat pengantar yang disebut Nur Muhammad, yaitu sinar yang terpuji.
Dunia Barat mengenalnya sebagai partikel Higgs boson, atau partikel Tuhan, yaitu partikel terkecil yang terakhir ditemukan oleh sains abad ini, dan memiliki kekuatan dahsyat melebihi apa yang ada di dunia. Partikel ini ditemukan oleh pendekar fisika teoritis asal Inggris, Peter Higgs tahun 1964. Sains lewat formulasi rumusnya, telah memasuki sintesa tentang proses kejadian. Artinya, asal dari kejadian itu pasti memiliki hubungan dengan asas pusatnya. Bioelektronlah yang berperan menyimpan sisa-sisa pikiran suci, kehendak, atau keinginan, yang masih tetap melayang-layang di sekitar makam, dalam wujud energi. Kaum kebatinan, tasawuf, tarekat, okultisme, dan psikologi kejiwaan meyakini bahwa daya-daya yang bertebaran di sekitar makam bisa ditangkap energinya untuk dimanfaatkan bagi kepentingan dalam hidupnya. Ziarah semacam ini dikenal dalam masyarakat sebagai mengambil berkah dari makam keramat atau orang-orang besar yang dianggap dapat memberikan sesuatu. Tersambungnya saling getar antara gelombang ruhani penziarah dengan makam keramat tergantung pasnya frekuensi. Jika frekuensi penziarah sangat kuat dan berada dalam gelombang yang sama dengan ruhani orang yang dihubunginya, yang terpancar dari makam, maka penziarah dapat menangkap sisa-sisa pikiran suci untuk digunakan dalam kehidupannya. Daya-daya pikiran suci yang masih melayang-layang di sekitar makam, bisa berupa kecerdasan, kesalihan, kesuksesan, kesaktian, ahli bidang pengobatan, atau sedang mengusahakan sesuatu. Semua tergantung spesifikasi keahlian yang dimiliki orang besar yang berada dalam makam tersebut. Dalam masyarakat, disebut ngalap berkah dari makam yang diziarahi. Dan peristiwa yang terjadi, sebenarnya bukan meminta pada sang makam, tapi mengambil sisa-sisa daya, berupa biong-biong yang tidak terbawa dalam kubur, dan masih bertebaran di seputar makam. Meski ada sebagian dalam masyarakat kita yang menganggap aktivitas ini berlawanan dengan ajaran agama, namun kenyataannya masih banyak pula di antara kita yang melakukan ziarah ini dengan berbagai tujuan, dari orang biasa, pengusaha, tentara, praktisi, ilmuwan, bankir bahkan para pejabat sekalipun. Seperti telah disampaikan di awal, penelusuran tentang peristiwa yang terjadi saat ziarah ini tidak menyertakan perbedaan fikih, karena poin penting yang mesti dipahami dalam aktivitas ini adalah menangkap daya-daya pikiran suci yang masih melayang-layang di sekitar kuburan. Dan tentu saja tujuan utamanya hanyalah untuk mendoakan orang-orang telah meninggal dunia. Adapun efek kebaikan yang diperoleh dari aktivitas kunjungan ziarah kubur ini merupakan buah dari rasa ikhlas tatkala menyampaikan doa, zikir, dan baca Al-Quran. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selaku keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam melakukan ziarah terlebih dahulu ke sumur Zam-Zam sebelum menjalankan Isra Miraj mengarungi alam semesta. Karena Nabi Ibrahim memiliki ilmu pengetahuan yang baik tentang astronomi. Dan demikianlah kami perlihatkan kepada Ibrahim tanda-tanda kekuasaan kami yang terdapat di langit dan bumi, agar dia termasuk orang yang yakin. Al-Quran Surat Al-An'am, ayat 75. Semakin kita kaji ciptaan Allah, semakin muncul pula keunikan yang baru. Segenap ruang, gerak, dan cahaya kepunyaan Allah. Dia Gusti yang Maha Bisa. Tetaplah bersama channel HDK, guna memperoleh informasi yang unik. Sampai jumpa lagi, tetap sehat dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.